Yo, what's up semuanya? My gosh, that was amazing. Tolong beri tepuk tangan sekali lagi. Oh my god. Jujur aja, tadinya gue udah muncul di sini duluan. Kayaknya gue salah cue gitu. Jadi gue turun lagi ke bawah. Well, to be honest, gue di sini ingin memberikan sebuah kesaksian. Jadi sebuah kesaksian di mana ini adalah sesuatu yang gue benar-benar alamin sendiri. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa belajar dari itu seberapa besar kekuatan Tuhan, kekuatan Yesus yang turun di hati gue. Ini perasaan ada orang yang ngomong gitu kayaknya. Sorry. Boleh duduk by the way semuanya, silakan. Saya yakin banget semua lagi pada keringetan gitu, jadi istirahat dulu aja. So, ini terjadi kira-kira 7 tahun yang lalu. Siap, ada orang sih bawa apa itu rantai ini aku di sebelah sana. Seriously tadi? Gak ada, oke. Ini terjadi kira-kira 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, gue mendapatkan sebuah musibah yang sangat luar biasa. Mungkin bagi kalian tuh biasa aja, tapi buat gue luar biasa banget. Kenapa? Karena gue kehilangan suara gue. Gue adalah seorang presenter dan saat itu tiba-tiba ada tumbuh yang namanya nodul atau mungkin seperti polip di pita suara gue. Nah jadi pas gue temu nodul tersebut, itu gue kayak di vocal cord gue itu membuat gue bicara seperti, hey halo semua, hey baling-baling bambu, ya kayak gitu. Aneh banget suara gue gitu jadinya. Jadi sangat devastating, apalagi sebagai seorang presenter. Kalau misalnya nggak punya suara mau ngomong apa gitu kan. Nah selama ini kejadian 7 tahun yang lalu, jadi kalau misalnya lu mau ngelihat, actually 5 sampai 7 tahun yang lalu sih actually, gue agak lupa kapan. Nah, tapi yang pasti kalau misalnya lu pengen ngelihat, di Indonesian Idol season ke-7, jadi terakhir season ke-8, season ke-7, itu lu bisa ngelihat zaman-zaman audisi, suara gue berbeda gitu, nggak kayak sekarang ini, suara gue benar-benar kayak Doraemon barusan gitu. Nah, what happened ketika gue mendengarkan kalau misalnya gue sudah kehilangan suara gue, itu gue langsung jadi orang yang mendekatkan diri sama Tuhan. Gue berdoa tiap malam, gue rosario, gue ngelakuin jalan salib. Gue bener-bener, wah gila deh, orang tersuci yang pernah lu lihat, sadis gitu. Tapi tetap aja suara gue gak balik. jadi sampai akhirnya gue mulai kayak keliling coba cari kayak penyembuh. Pastor penyembuh, ke puncak kita ke pastor penyembuh, didoain nothing happen. Abis itu gue sempet ke dokter pun bilang ini harus operasi. Ya udah gue operasi selama 1 bulan gue kehilangan job. Dan itu benar-benar gak muncul di TV dan benar-benar gak ngapa-ngapain. Dan selama 1 bulan tersebut akhirnya ketika sudah jadi pita suara gue itu ada nodulnya itu seonggok dagingnya itu sudah dihilangkan. Akhirnya suara gue tetap tidak balik ya. Suara gue tetap masih kayak Doraemon. Sampai akhirnya gue pergi ke salah satu aktivis gereja. Dan beliau ini terkenal juga dengan kekuatan penyembuhnya itu. Yaitu Bapak Benyamin Ratu. Mungkin di sini ada yang pernah dengar Bapak Benyamin Ratu. Dia kerjanya emang, dia sekarang udah purely tidak bekerja sama sekali, tapi dia benar-benar bekerja untuk Tuhan Yesus. Jadi luar biasa sekali. Saya pergi ke dia, yang kasih tahu, yang rekomendasiin saya ke Bapak Benyamin Ratu, sahabat saya Sandra Dewi. Dia bilang, Nil lu cobain deh ke Benyamin Ratu. Ya udah akhirnya gue pergi, gue didoain, dan ketika gue didoain itu wah itu benar-benar sampai nangis segala kayak gitu. I don't know what happened. Tapi abis itu ketika gue balik ke mobil, seriously suara gue tidak balik juga. What? You know, ini cerita kesaksian macam apa Daniel? Jadi kayak suara gue benar-benar gak balik sama sekali. Jadi like that time itu benar-benar nothing happened. So then gue udah mulai putus asa. Tapi ini terjadi di mobil ya. Di mobil gue lumayan putus asa. Tapi ketika gue udah
tenang. Gue di mobil udah ngerasa kenapa saudara gue belum balik juga. Tiba-tiba aja gue kepikiran. Mungkin ini cara Tuhan berbicara pada kita. Gue kayak mendengar sebuah suara. Ini suara purely dari hati gue. Dan gue yakin banget itu Tuhan lagi berbicara sama gue. Kalau misalnya bayangan kita, kalau Tuhan lagi berbicara sama kita, bayangan kita seperti apa? Dari atas tiba-tiba keluarlah burung merpati, langit terbelah, Daniel. Ya gak sih? Bayangan gue seperti itu. Tiba-tiba, Tuhan. Ternyata enggak sama sekali. Benar-benar Tuhan berbicara sama gue melalui benar-benar kecil, kayak bisikan di hati. Dia cuma bilang kayak gini, Daniel, how can I heal you when you're already in the process of healing? Pakai bahasa Inggris lagi, gila. Artinya, Daniel, gimana caranya saya bisa menyembuhkan kamu kalau misalnya kamu emang udah kok dalam proses penyembuhan. Jangan khawatir. Gak tahu kenapa ketika ada suara itu benar-benar ya, yang namanya gue yang orangnya panikan gitu, itu jadi tenang setenang-tenangnya, tenang banget. Dan gue saat itu langsung percaya, kalau saat itu suara gue akan balik. Nah kepercayaan itu, the faith, itu yang gak dipunyain oleh banyak orang. The faith, percaya kalau misalnya semuanya akan baik-baik saja. Percaya kalau misalnya apapun yang kalian punya saat ini itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Percaya kalau misalnya di depan itu kalau misalnya lagi ada keraguan, itu jangan khawatir karena Tuhan berjalan sama kita sekarang ini. Yes, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. So, soon enough, sebulan setelah itu, suara gue balik. Literally balik. Nah, gue langsung bilang kepada Bapak Benyamin Ratu, Pak Ben, terima kasih banyak Pak Ben. Terima kasih banyak, suara saya sudah balik kembali. Pak Ben dengan bijak bilang, kamu gak usah terima kasih sama saya. Terima kasih sama Tuhan Yesus. Oh iya, kamu tahu, di Injil, ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi hanya satu yang datang kembali ke Tuhan Yesus untuk bilang terima kasih. Daniel, kamu mau jadi yang mana? Yang 1 atau yang 9? Waktu saya gak banyak sih Pak Ben, jadi 9 aja deh gak apa-apa. Saya gak perlu bilang terima kasih. Gak mungkin saya bilang kayak gitu. Udah pasti kita semua di sini ingin menjadi yang satu orang balik ke Tuhan Yesus untuk bilang terima kasih. Yes. Jadi apa yang saya lakukan sejak saat itu saya mendekatkan diri pada Tuhan. Sejak saat itu saya lebih merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan sejak saat itu saya berusaha sebisa mungkin to make more impact kepada orang-orang di sekitar saya. Khususnya kepada kalian semua di sini. Nah, what did I do? Saya kebetulan gue saat itu sama Sandra Dewi, sama Olga Lydia, sama Delon. Kita bikin satu grup namanya Chapel 8. Dan itu gue kayak pergi ke Flores, abis itu kita videoin semuanya. Pokoknya tempat-tempat yang mungkin kapel-kapelnya itu kurang terjaga sampai... Lu tau gak sih kalau misalnya di Flores, ya kalau misalnya di Flores nih. Umat-umatnya itu pergi ke kapel cuman 1 minggu sekali untuk misa. 1 minggu sekali, hari Minggu. Mereka gak punya motor jadi mereka jalan kaki dari rumah. Mereka jalan kaki yang rumahnya kira-kira 3 kilometer ya dari kapelnya itu. Abis itu mereka harus bawa kursi sendiri dari rumah untuk ke misa. Setelah misa 1 jam mereka pulang lagi bawa kursi lagi pulang ke rumah. Itu kepercayaan iman mereka itu luar biasa sekali sampai saya pun tergerak. Dan saya berjanji saya pengen kasih tahu ke semua orang soal kepercayaan iman mereka. Dan untuk itu saya juga ingin membangun kapel yang layak untuk mereka. Sehingga pas kemarin itu kita berhasil membuat satu kapel. Jadi mungkin saya bisa bilang itu adalah rumah Tuhan yang baru untuk masyarakat Flores.
Dan kita sih pengen banget ya, kalau misalnya bisa di sini semua pada bantuin juga. Bisa cek aja di Facebook kita, facebook.com/chapel8. CHAPEL 8, Chapel 8. Kita pengen banget supaya setiap, misalnya kayak di Flores, kita bisa bikin 8 kapela. Abis itu di Papua kita bisa bikin 8 kapela. Di Kalimantan kita bisa bikin 8 kapela. Semuanya Chapel 8. Kenapa? Karena kita pengen banget memberikan orang-orang yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan itu bisa tersalurkan gitu di kapela tersebut, dan kapela tersebut menjadi penyelamat untuk mereka semua. Jadinya saya di sini itu adalah bentuk rasa terima kasih saya pada Tuhan Yesus. Kalian semua yang ada di sini, kalian semua juga telah merasakan, kalian semua di sini telah mencicipi keselamatan dari Tuhan Yesus. Apa yang akan kalian lakukan untuk Tuhan? Saya belum selesai, by the way. Saya belum selesai cuma bikin satu kapel. Saya masih ada berpuluh-puluh kapel lagi yang ingin saya bikin untuk Tuhan Yesus. Mudah-mudahan apa yang saya katakan hari ini bisa menginspirasikan kalian untuk berbuat sesuatu. Amin. Untuk Tuhan Yesus. Supaya orang-orang di sekitar juga terinspirasi dengan perbuatan kalian. Perbuatan kalian yang menyimbolkan kemenangan. Because benar banget, menurut Tuhan itu cuma ada satu cara menunjukkan kalau misalnya kita ini memang disciple-nya atau murid atau rasul dari Tuhan Yesus. Hanya ada satu cara, yaitu kita harus memperlihatkan bagaimana Tuhan mencintai kita sehingga kita bisa mencintai orang lain. That's only one way, guys. Kita mencintai orang lain, dan orang lain, kenapa sih? Kok lu bisa sih mencintai orang yang benci sama lu? Kenapa lu bisa mencintai orang yang gak suka sama lu? Kenapa lu bisa mencintai, ini anak nih gue jujur aja gak suka banget. Satu sekolah gak suka banget sama dia. Tapi kenapa lu bisa mencintai dia? Karena Tuhan mencintai gue. Jadi udah tugas gue untuk mencintai semua ciptaan Tuhan. There's only one way. Guys, terima kasih banyak udah mau ngedengerin gue. Thank you very much. Join us kalau bisa untuk membangun rumah Tuhan lagi. Facebook.com/chapel8. Thank you. I love you guys. Thank you Surabaya.